Setelah ditunggu-tunggu, asisten pelatih timnas, Alex Pastor akhirnya pastikan pemain naturalisasi baru jelang timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia belakangan ini sering dirumorkan akan mendapatkan pemain naturalisasi terbaru. Kabarnya, pemain naturalisasi tersebut akan memperkuat timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia diwajibkan menang melawan Cina untuk mengamankan posisi menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, timnas Indonesia dikabarkan akan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Lantas benarkah hal tersebut? Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia membahas soal rencana naturalisasi pemain timnas Indonesia. Tambahan pemain untuk timnas, ya, saya pikir kita tetap harus melakukannya. Jika ada dan tersedia, kenapa tidak, ucap Pastor. Rencana proses naturalisasi baru untuk timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert ini memang sampai viral di media asing. Tak jarang media asing ikut menebak-nebak siapa yang akhirnya akan menjadi pemain terbaru dari timnas Indonesia. Memang pemain kita sudah cukup baik, namun saya pikir, penambahan pemain naturalisasi untuk kedalaman skuad itu sangat penting, lanjut Pastor. Namun itu semua keputusan ada di tangan pelatih kepala dan federasi. Yang terpenting saya akan memberikan segalanya jika sudah bersama dengan timnas Indonesia, tegas Alex Pastor. Bangganya Erick Thohir lihat timnas Indonesia lewati prestasi Vietnam dan Thailand. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan, mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026. 2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal THYW. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya, hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin, lanjutnya. Erick berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi, saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih, rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja tapi jangan hancurkan impian, kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim, tutupnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijelstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijelstra, penyerang FC Volendam,
menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk dua pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. Dua pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danilo Doekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi dua pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Maes Hilgers jadi rebutan. Bek timnas Indonesia masuk radar tim Liga Italia. Maes Hilgers diprediksi tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan FC Twente. Kontraknya sendiri akan habis pada pertengahan 2026 mendatang. Maes jadi sosok yang solid dan tumbuh bersama Twente sejak di akademi. Namun, gelombang cedera membuat dia musim ini cukup sering mendapatkan perawatan meski akhirnya kembali mendapatkan tempat utama. Menjelang kontraknya berakhir, beberapa tim sudah melakukan pendekatan. Dua nama yakni Feyenoord dan Como 1907 jadi tim yang dikabarkan ingin mendatangkannya musim depan. Tentunya, hadirnya Maes bisa jadi solusi untuk mereka karena memiliki pengalaman dan masih muda. Dia juga tampil solid dan salah satu sosok andalan di tim berjuluk The Tuckers tersebut. Hilgers juga diperkirakan akan meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 pada periode transfer lalu, tulis laporan Football Transfers. Sementara itu, agen Maes, Sarica cukup irit bicara terkait masa depan pemainnya tersebut. Dia hanya memastikan ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan. Sampai saat ini belum ada keputusan dan mereka terbuka dengan tawaran yang ada. Ini menjadi sinyal bahwa komunikasi terkait masa depan bek timnas Indonesia tersebut masih berjalan. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Dari waktu ke waktu dihidupkan kembali, tetapi belum ada yang lebih jauh, kata Sarica. Sementara itu, Maes musim ini sudah bermain dalam 22 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Pada bulan Desember tahun lalu sudah ada 3 tim yang dikabarkan ingin mendapatkan jasanya. Mereka adalah Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC. 3 tim tersebut akan meramaikan perebutan untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Amersfoort tersebut. Namanya diprediksi akan semakin naik saat nantinya dia sukses membawa timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda saat ini sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi. Di sisi lain, bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan bersama FC Twente di Eredivisie. Hilgers mengaku lapar akan kemenangan. Hilgers bermain apik saat membawa Twente mengalahkan Sparta Rotterdam 2-0 di Stadion HT Castel, Rotterdam, Minggu 4 Mei. Hilgers bermain penuh di laga itu dan mendapat poin cukup tinggi, yakni 7,7 dari SofaScore karena bermain impresif. Ini adalah kemenangan pertama Twente sejak mengalahkan Almere City, 9 Maret lalu. Di 5 laga sebelumnya, tim pasukan Joseph Osting itu menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Rendah hati sebagai satu orang. Lapar seperti semua orang, tulis Hilgers melalui Instagram merespons kemenangan Twente atas Sparta. FC Twente berhasil mengalahkan Sparta berkat gol dari Michal Sadilek and Sam Stein. Sejak meraih kemenangan pertama sejak 9 Maret lalu, klub berjuluk The Tuckers itu merebut kemenangan tandang pertama sejak 23 November. Kami mengawali laga dengan baik. Sangat baik,
Sejujurnya, kami menguasai bola, tetapi juga dalam bertahan. Kami mengatur segalanya dengan baik. Kami bermain baik di babak pertama, baik dalam bertahan maupun menyerang. Itu membuat istirahat kami menyenangkan, ucap Austin usai laga. Kemenangan ini memantapkan posisi FC Twente di playoff lolos ke Conference League musim depan. Twente saat ini berada di posisi 5 klasemen Liga Belanda dengan 51 poin, unggul 1 poin atas AS Alkmaar. FC Twente sudah dipastikan gagal lolos ke Europa League musim depan. Dengan 3 laga tersisa, Twente terpaut 11 poin dari FC Utrecht di posisi keempat. Tim nasional, Timnas Indonesia kemungkinan besar tanpa Kevin Dix dan Dean James jelang lawan Cina dan Jepang karena kedua pemain mengalami cedera. Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir berjanji akan menyediakan pemain pengganti yang secara kualitas tak kalah dengan Dix dan Dean James. Ya, Timnas Indonesia harus berjuang tanpa Dix dan James di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sosok pengganti dari Kevin Dix dan Dean James? Apakah pemain naturalisasi baru? Timnas Indonesia akan menjamu Cina, 5 Juni, dan bertandang ke markas Jepang, 10 Juni. Namun sayangnya, skuad Garuda terancam tidak akan diperkuat Kevin Dix dan James karena dibekap cedera serius. Kevin Dix cedera hamstring saat membela FC Copenhagen melawan Brøndby IF pada 13 April lalu. Menilik data dari Transfermarkt, bek berusia 28 tahun itu divonis absen hingga 30 Juni 2025. Artinya, dia akan melewatkan tugas negara bersama Timnas Indonesia. Sementara Dean James juga mengalami cedera hamstring ketika membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April 2025. Sampai saat ini, pemain berusia 25 tahun itu masih belum sembuh. Situasi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, mengingat Kevin Dix dan Dean James merupakan salah satu pemain penting. Erick pun mengungkapkan kalau opsi pemain pengganti bakal disiapkan jika keduanya benar-benar tidak bisa membela skuad Garuda. Para pemain pengganti itu pun bukan berarti akan ada bintang naturalisasi baru. PSSI akan mencari pemain yang ada saat ini untuk menggantikan peran kedua bintang Garuda tersebut. Memang, dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified ke 11 pertama, ia memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, kata Erick kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 Mei 2025. Lebih lanjut, Erick menjelaskan situasi seperti ini pasti terjadi di dunia sepak bola. Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya kedalaman skuad yang berkualitas. Di mana, pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang sama baiknya. Yang namanya risiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11 pemain. Bahkan, di bawah itu, kelompok umur 3x11. Karena ini memang talent pool kita harus tebal, ucap dia. Karena ya risiko cedera itu bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen. Timnas senior dan U23 bertanding di bulan yang sama misalnya. Itu juga yang kita ketahui tim senior banyak juga yang masih lolos kualifikasi untuk bisa bermain di U23, tambah tipis lagi. Jadi, kita harus siap dengan segala risiko, tandas Erick. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia untuk bulan Juni. Ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk Timnas Indonesia. Sang Ketua Umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya? Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Jika Juni sudah siap kita sangat bersyukur, jika tidak mungkin FIFA Matchday September pasti ada tambahan pemain, tegas Erick Thohir.
Kabar kepindahan Jay Itzes ke AC Milan tampaknya bak rumor belaka. Pasalnya Rossoneri sudah punya 3 nama B incaran dan pemain timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar itu. Jay Itzes kencang dirumorkan akan gabung ke AC Milan pada musim depan. Hal ini karena mereka membuat postingan penuh kode melalui media sosial resmi AC Milan. Akan tetapi, kabar terbaru mengatakan bahwa sebenarnya Jay Itzes tidak masuk dalam daftar incaran AC Milan. Justru mereka sudah memiliki 3 bek incaran. Daftar 3 bek yang diincar oleh AC Milan diungkap oleh jurnalis Italia. Pemain yang diincar AC Milan adalah Diego Coppola, Christian Mosquera, dan Caleb Okoli. Diego Coppola menjadi daftar teratas karena dirinya sudah paham dengan sepak bola Italia. Ia saat ini berkarier dengan Hellas Verona. Sedangkan Christian Mosquera merupakan pemain Valencia. Lalu Caleb Okoli coba dibajak dari Leicester City yang resmi degradasi untuk musim depan. Dari 3 nama incaran tersebut, Jay Itzes tidak termasuk. Jika memang begitu, maka apa yang dilakukan AC Milan di media sosial hanya untuk gimmick demi mengincar engagement saja. Sementara itu, meski tidak masuk dalam daftar incaran AC Milan, Jay Itzes bukan bermain jelek. Sebab, ia sejauh ini sudah menjadi tulang punggung Venezia. Bek timnas Indonesia ini sedang membantu klubnya, Venezia, untuk lolos dari jurang degradasi. Akan tetapi, ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah di masa mendatang. Apalagi pemain 24 tahun tersebut bakal jadi komoditi panas di bursa transfer musim panas mendatang. Terlebih andai Venezia turun kasta. Sejumlah klub Serie A Italia seperti Bologna, Inter Milan, Napoli, hingga Torino berusaha untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia ini. Patut dinantikan kemana pelabuhan Jay Itzes di musim depan. Apakah dirinya bakal naik kelas ke klub yang konsisten tampil di Serie A Italia? Atau justru bek timnas Indonesia tersebut bakal setia di Venezia? Yang terpenting kita harus mendukung perjuangan karir Jay Itzes. Sebab, performanya di lapangan akan menjadi penting dan ditularkan ke timnas Indonesia. Agenda FIFA Matchday September 2025 akan dijadikan timnas Indonesia sebagai uji coba untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat sebulan berselang. Ketum PSSI, Erick Thohir menjawab rencana uji coba untuk timnas Indonesia pada September 2025 mendatang. Seperti diketahui, peluang timnas Indonesia melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat makin besar karena saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat 4 grup C. Demi bersiap untuk ronde tersebut, PSSI akan memanfaatkan jendela FIFA Matchday September yang kosong untuk menggelar uji coba. Jadi kami ada slot FIFA Matchday di September 2025, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com pada Selasa, 6 Mei 2025. Saya tidak tahu hasil Juni seperti apa dan harus tetap optimis mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. September ini kosong dan harus diisi dengan uji coba, tambahnya. Saat ini tawaran beruji coba didapat timnas Indonesia dari berbagai negara. Pemberitaan sebelumnya bahkan tercatat ada 5 negara. Namun Erick Thohir mengindikasikan bila timnas Indonesia akan memprioritaskan uji coba lawan negara-negara Timur Tengah pada September 2025 mendatang. 2 yang mengerucut saat ini adalah Lebanon dan Kuwait. Tentu kembali alasannya adalah PSSI mencari lawan untuk persiapan ronde keempat, di mana kebanyakan dari negara Timur Tengah. Yang hari ini respon baru Lebanon dan Kuwait, kata Erick. Kami sedang lihat siapa yang cocok, nanti pelatih timnas Indonesia kita yang akan lihat, lanjutnya. Jadi kami harus uji coba melawan mereka. 1 slot mungkin dari tim Timur Tengah, Lebanon atau Kuwait, atau mungkin 2 negara itu, saya tidak tahu nanti bagaimana, tambahnya. Adapun tawaran lain datang dari Malaysia, Erick Thohir masih belum memprioritaskannya namun ia mengaku cukup rindu bertanding dengan Harimau Malaya. Nah yang 1 slot lagi akan kami coba lihat ke Malaysia yang sedang berbenah diri juga. Ujarnya. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyali lah sama-sama, tambahnya. Sementara itu,
Untuk uji coba lawan Rusia, Erick Thohir mengatakan kemungkinan akan baru bisa dilakukan tahun depan. Sebelumnya diberitakan Rusia jadi salah satu tim yang menawari timnas Indonesia beruji coba. Kami sudah menjawab surat dari Rusia, mereka meminta bertanding pada September dan Oktober, tapi Oktober kami tidak bisa. Lalu September kami juga sudah ada yang respon, tambahnya. Sebagaimana yang diketahui, pada bulan Juni mendatang timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan Cina dan juga Jepang. Ya, laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib skuad Garuda, apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda untuk menatap 2 laga tersebut. Salah satu persiapan yang terus dimaksimalkan tim Garuda adalah menggelar training center secepat mungkin. Hal ini seperti yang dibahas sebelumnya, yakni untuk memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk tempat yang nantinya akan dipakai oleh skuad Garuda menjalani TC yakni Bali United Training Center. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak federasi, yang nantinya akan dilakukan mulai 26 Mei mendatang. Ya, di saat negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan laga antara ASEAN All Stars versus Manchester United, timnas Indonesia justru disibukkan dengan persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Maka dari itu, salah satu opsi terbaiknya yakni memanfaatkan waktu untuk menjalani TC di tempat yang mungkin mempunyai standar Eropa. Memang, salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh timnas Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini, PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Soal fasilitas jangan ditanya lagi, karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Untuk beberapa pemain timnas, terutama pemain lama, mereka pastinya sudah pernah merasakan TC di Bali. Namun, hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pelatih seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, termasuk para pemain seperti Ole Romeney hingga Emil Audero. Para pelatih dan 2 pemain tersebut adalah nama-nama yang masih baru di timnas Indonesia. Sehingga saat menjalani TC di Bali, itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya. Sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas alat yang layaknya klub Eropa, latar training center di Bali juga berada di pinggir pantai. Sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas Indonesia. Bahkan, salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Tom Haye memberikan tanggapannya soal TC timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali tersebut. Pemain Almer City itu begitu senang dan menanggapi positif rencana tersebut, dan berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, itu juga bagus, jadi kami tahu kami akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama, ungkap Tom Haye. Di sisi lain, striker timnas Indonesia, Ole Romeney, mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk kembali membela skuad Garuda. Tentu, Ole Romeney yang menjadi pemain terbaik di 2 pertandingan sebelumnya melawan timnas Australia dan Bahrain ingin membawa Indonesia bisa meraih 3 poin, terutama kontra Cina di kandang. Untuk itu, pemain yang saat ini tengah mengasah karir di Oxford United itu sudah tidak sabar bisa kembali menggunakan jersey Garuda dan bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ungkap Ole Romeney. Ole Romeney sendiri memang baru saja melakukan debutnya pada Maret lalu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk dia menjadi primadona para fans timnas Indonesia. Ia sudah mengoleksi 2 gol dalam 2 laga yang ia lakoni untuk timnas Indonesia sejauh ini. Tentu, kehadiran Ole Romeney kini jadi angin segar buat para fans timnas Indonesia. Sebab, Romeney digadang-gadang merupakan kepingan yang selama ini dibutuhkan skuad merah putih. Kualitas para pemain timnas Indonesia kini mulai menonjol dan terbilang naik kelas. Bahkan media asing selalu menyoroti dinamika sepak bola Indonesia. Ya, tak dipungkiri itu bisa ada daya tarik tersendiri. Daya magnet timnas Indonesia pun juga dilirik Peter Klamovski. Pelatih timnas Malaysia ini malah, seperti, tak mau disaingi sama skuad Garuda.
Sebab sepak bola Malaysia sudah lama tidur, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia. Secara tak langsung ucapan pelatih timnas Malaysia memuji Garuda Muda, karena saat ini berada di bawah kelas timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia kini sedang bangkit dan bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini tengah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Sementara itu, Harimau Malaya kita tahu, hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027, yang diikuti negara level 2 Asia. Sebelumnya, ia akui bahwa Harimau Malaya sudah lama tidur. Hal tersebut Klamovski ungkapkan, dalam video soal pandangan sepak bola Malaysia yang tertinggal. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, sedangkan negara tetangga termasuk Indonesia sedang bergerak ke pentas atas seperti yang Anda sebutkan tadi. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang benar. Ini karena tim sepak bola negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Memang banyak yang perlu diperbaiki, tapi ada langkah awal bisa diambil. Mungkin awal musim depan, jelas Peter Klamovski. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan, tutur Kim Pan-gon, dipetik dari makan bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Bocoran langsung dari media Inggris, PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain ini. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan ada habisnya apabila membahas hal ini. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goodmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Milan van Ewijk yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Coventry City di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Inggris Football Insider menyebutkan bahwa Van Ewijk tengah berada dalam tahap negosiasi. Sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas. Federasi Sepak Bola Indonesia sempat menghubungi Milan van Ewijk, kemungkinan menanyakan apakah dirinya bersedia dinaturalisasi atau tidak, tulis Football Insider. Namun pembicaraan itu seperti hilang. Apakah Van Ewijk menolak tawaran tersebut atau belum mengambil keputusan? Lanjutnya. Van Ewijk adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang kanan hingga bek kanan. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama ADO Den Haag, Heerenveen dan Championship bersama Coventry City, Van Ewijk memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Coventry, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Coventry City News, yang mengungkapkan bahwa Van Ewijk adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Van Ewijk disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah.